Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Widya Putri dengan NIM 64242340. Nama saya Lailia Fadliljana dengan NIM 64242142. Nama saya Nailatul Ramadhani dengan NIM 64242161. Nama saya Safi Putri Anggraini dengan NIM 64242078. Perkenalkan, saya Najwa Awal Muharromah dengan NIM 64242465. Kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Kami ingin mempresentasikan seminar literasi pasar modal yang diselenggarakan oleh KSPM dan Galeri Investasi. Apa itu KSPM? KSPM atau Kelompok Studi Pasar Modal adalah komunitas mahasiswa yang berfokus pada edukasi dan pengembangan kemampuan di bidang pasar modal. Organisasi ini menjadi bagian dari Galeri Investasi dan berperan sebagai wadah belajar bagi mahasiswa untuk memahami konsep, instrumen, dan praktik pasar modal dengan cara yang terarah. Melalui KSPM, mahasiswa mendapatkan ruang untuk berlatih, berdiskusi, dan memperdalam wawasan seputar investasi sejak dini. Adapun visi dan misi KSPM, visi mewujudkan KSPM sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan keterampilan pasar modal yang unggul, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa serta masyarakat umum. Misinya ada personality, credibility, dan chemistry. Membangun karakter yang mampu berpikir kritis dan memahami pasar modal secara komprehensif. Credibility menghasilkan generasi muda yang kompeten, konsisten, dan memiliki reputasi baik dalam dunia investasi. Chemistry membangun hubungan yang solid, harmonis, dan penuh kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan dunia industri. Apa itu Galeri Investasi? Galeri Investasi merupakan fasilitas edukasi yang dibentuk untuk memperkenalkan dunia pasar modal kepada masyarakat kampus dan umum. Program ini merupakan kerjasama antara BEI atau Bursa Efek Indonesia, perusahaan, sekuritas, dan perguruan tinggi. Fungsinya adalah membuka akses informasi, menyediakan sarana pembelajaran, serta menjadi jembatan antara dunia akademik dan industri pasar modal agar mahasiswa bisa memahami investasi secara langsung dan aplikatif. Adapun tujuan Galeri Investasi, yang pertama, menjadi tempat bagi calon investor dan mahasiswa untuk mempelajari investasi lebih dalam secara praktis. Yang kedua, menyebarluaskan informasi dan literasi pasar modal kepada masyarakat luas. Yang ketiga, menjadi ruang pertemuan dan interaksi antar mahasiswa dan masyarakat yang tertarik menjadi investor sehingga menumbuhkan komunitas pasar modal yang aktif dan progresif. Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah pasar modal yang berfungsi sebagai tempat terorganisasi untuk mempertemukan emiten atau penjual dan investor atau pembeli untuk melakukan transaksi efek seperti saham, obligasi, dan derivatif. BEI didirikan pada tanggal 1 Desember 2007 dari penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. BEI berperan sebagai pasar resmi tempat seluruh perdagangan efek di Indonesia dilakukan dan kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cara kerja BEI, tempat transaksi saham, mengatur jam perdagangan, dan menjaga transparansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dengan perusahaan atau negara yang membutuhkan modal melalui transaksi jual-beli yang di dalamnya terdapat saham, obligasi, dan reksadana. Di luar perannya sebagai sumber pembiayaan emiten, pasar modal berfungsi sebagai jalur investasi masyarakat untuk mengembangkan aset yang berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi. Jika kita lihat lebih dalam, pasar modal bukan hanya tempat jual beli efek. Pasar modal sebenarnya berperan sebagai mesin penggerak ekonomi. Perusahaan bisa mendapatkan dana untuk berkembang, sementara masyarakat dapat menumbuhkan uang mereka melalui investasi.
Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, seperti perusahaan memperoleh modal, investor memperoleh retur, dan negara mendapatkan manfaat karena aktivitas ekonomi meningkat. Tanpa pasar modal, pertumbuhan perusahaan akan bergantung pada pinjaman bank yang biayanya lebih mahal dan prosedurnya lebih rumit. Karena itu, pasar menjadi infrastruktur penting dalam pembangunan ekonomi modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Di pasar modal ada beberapa pihak yang memiliki peran penting. Yang pertama yaitu investor, yang kedua yaitu emiten, yang ketiga sekuritas, yang keempat manajer investasi, yang kelima kustodian, yang keenam OJK, dan yang terakhir yaitu Bursa Efek Indonesia. Masing-masing pihak memiliki peran yang sangat spesifik. Investor adalah pihak yang menyediakan modal, emiten adalah perusahaan yang membutuhkan dana, sekuritas adalah perantara atau broker yang membantu investor melakukan transaksi, manajer investasi yang mengelola dana reksadana agar tetap sesuai tujuan investasinya, OJK sebagai regulator memastikan seluruh kegiatan berjalan transparan dan aman bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu Bursa Efek Indonesia menyediakan sistem perdagangan agar transaksi dilakukan secara teratur dan efisien. Dengan adanya pembagian fungsi yang jelas seperti ini, pasar modal dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan potensi kecurangan. Ini yang membuat pasar modal menjadi tempat yang terstruktur dan dipercaya. Selanjutnya yaitu fungsi pasar modal. Yang pertama, menghimpun dana jangka panjang. Perusahaan bisa ekspansi tanpa harus meminjam ke bank. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat. Masyarakat bisa menghimpun kekayaan dari instrumen finansial. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di bursa harus secara berkala mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bagian dari praktek tata kelola yang baik. Dan yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin banyak investasi, semakin kuat ekonomi negara. Slide selanjutnya yaitu contoh dampak inflasi. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa walaupun uang kita tetap 50.000, nilainya menurun dari tahun ke tahun. Contohnya dari 2007, 50.000 bisa mendapatkan 3 mangkok mie. Sedangkan 2012, kita hanya bisa mendapatkan 2 mangkok mie. Dan yang terakhir yaitu 2017, kita hanya mendapatkan 1 porsi mie saja. Ini hanyalah perumpamaan. Inilah yang disebut daya beli menurun. Fenomena ini terjadi karena harga barang naik, sementara uang kita tidak ikut tumbuh jika disimpan. Inflasi ini yang membuat investasi menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Dengan berinvestasi, nilai uang kita bisa bertumbuh mengikuti laju inflasi, bahkan melampauinya. Karena itu, masyarakat perlu memahami instrumen investasi yang sesuai agar tidak terus-menerus kalah oleh inflasi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di slide ini saya akan membahas tentang investasi. Investasi sendiri adalah modal atau dana dalam jangka panjang pada hasil tertentu, misalnya seperti properti atau saham. Dalam harapan kita bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Lalu untuk tujuan investasi ada beberapa poin penting. Yang pertama, untuk mengembangkan nilai uang supaya tidak tergerus inflasi. Yang kedua, untuk mencapai tujuan-tujuan finansial seperti biaya sekolah, beli rumah, sampai persiapan pensiun. Investasi juga membantu kita membentuk kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Dan tentunya lewat investasi kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan seperti dari dividen, kupon, atau capital gain. Selanjutnya, saya masuk ke slide mengenai konsep pertumbuhan investasi. Pertumbuhan investasi ini dipengaruhi oleh beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah waktu. Semakin lama kita mendapatkan dana dalam investasi, semakin lancar atau besar potensi pertumbuhan ini karena uang bekerja melalui efek compounding. Yang kedua adalah konsistensi.
Dalam rutin menyetorkan dana ke investasi, meskipun jumlahnya kecil, hasil jangka panjangnya bisa jauh lebih optimal. Yang ketiga ada disiplin. Dalam investasi ini, kita harus tetap tenang, nggak panik waktu harga turun, dan nggak terburu-buru menjualnya. Dan terakhir adalah manajemen risiko. Setiap instrumen investasi punya risiko yang berbeda-beda, jadi kita harus memilih sesuai dengan profil risiko masing-masing. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan investasi. Faktor yang pertama adalah durasi investasi. Makin banyak kita menaruh dana di instrumen investasi, maka semakin besar potensi return yang kita dapatkan. Karena semakin panjang durasi waktunya, efek compounding atau bunga semakin kuat. Jadi, waktu itu benar-benar jadi elemen penting untuk investasi. Yang kedua ada jumlah modal yang ditanam. Semakin besar setoran awal atau setoran rutin kita, semakin cepat nilai investasinya bertumbuh. Modal itu ibaratkan bahan bakar. Makin banyak bahan bakarnya, makin jauh perjalanannya. Selanjutnya ada jenis instrumen investasi. Setiap instrumen punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang resikonya rendah tapi returnnya kecil seperti deposito, dan ada yang returnnya tinggi tapi resikonya juga besar seperti saham. Jadi pemilihan instrumen sangat berpengaruh pada hasil akhir dari investasi kita. Lalu, kondisi pasar. Ini meliputi kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi, seperti sentimen global. Hal-hal ini seperti kenaikan suku bunga atau gejolak ekonomi dunia bisa mempengaruhi investasi. Jadi, investor perlu peka terhadap situasi pasar. Dan yang terakhir ada psikologis investor. Emosional seperti panik, takut rugi, atau FOMO bisa bikin investor mengambil keputusan yang salah. Contohnya berburu-buru jual saat barang turun atau ikut-ikutan bikin tren. Karena ketenangan, disiplin, dan pemahaman sangat penting supaya investasi tetap optimal. Kita mulai dengan investasi keuangan, yaitu investasi yang berhubungan dengan aset-aset di pasar modal. Yang pertama, saham, artinya kita punya kepemilikan di suatu perusahaan. Dua, obligasi atau surat utang, kita meminjamkan dana dan mendapatkan bunga atau imbal hasil. Reksadana, yaitu investasi kolektif yang dikelola profesional. Yang ketiga, deposito, instrumen perbankan dengan bunga tetap yang kita terima. Dan ETF atau Exchange Trade Fund, yaitu mirip reksadana tapi diperdagangkan seperti saham. Selain itu, ada juga investasi non-keuangan yang berfokus pada aset fisik atau pengembangan diri, seperti pendidikan, kesehatan, emas, perhiasan, dan properti. Dalam investasi, kita harus selalu sadar bahwa ada risiko investasi, ada risiko pasar atau nilai aset menurun, risiko likuiditas atau aset susah dicairkan, risiko gagal bayar atau penerbit aset tidak bisa bayar utang, dan inflasi atau nilai uang menurun. Yang paling penting juga adalah risiko psikologis seperti FOMO dan panic selling. Inilah yang bisa sangat memengaruhi hasil. Oleh karena itu, selalu pegang teguh etika investasi ini. Yang pertama, gunakan dana dingin, jangan ikut-ikut tanpa analisis, pahami profil risiko Anda, dan hindari manipulasi dan rumor. Sekarang mari kita fokus pada reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor profesional untuk diinvestasikan ke saham, obligasi, dan pasar uang. Keunggulannya adalah tidak perlu analisis sendiri, modalnya kecil, ada diversifikasi otomatis, dan dikelola profesional. Reksadana sendiri punya beberapa jenis tergantung komposisi asetnya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Kedua, pendapatan tetap. Tiga, campuran. Keempat, saham, dan hingga indeks. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya.
Saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atau badan usaha atas suatu perusahaan. Beberapa keuntungan saham, salah satunya ada capital gain. Yang kedua ada dividen. Yang ketiga ada hak suara RUPS. Beberapa risiko perusahaan. Yang pertama ada harga fluktuatif, yaitu perubahan harga yang tidak menentu atau naik turun secara terus-menerus. Yang kedua, ada perusahaan bisa mengalami kerugian. Yang ketiga, berpotensi kerugian modal yang diinvestasikan. Dilanjut dengan obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Dan terakhir ada kesimpulan seminar. Kesimpulannya adalah investasi merupakan kebutuhan penting di masa kini, terutama karena tersedia berbagai instrumen yang dapat dipilih sesuai karakter dan tujuan masing-masing individu. Dalam berinvestasi, pengelola keuangan yang baik jauh lebih krusial daripada sekedar mengejar return. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam seminar literasi pasar modal. Mungkin bisa dimengerti oleh teman-teman untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.